Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak Anda coba mikirin gimana ya cara terbaik buat ngejelasin konsep yang abstrak banget? Kayak kebenaran atau iman gitu ya. Nah, itu dia. Atau bahkan kesia-siaan. Kan susah tuh dirasain. Tapi Al-Quran punya metode yang luar biasa untuk ini. Namanya amsal. Perumpamaan. Betul, perumpamaan. Dan ini yang mau kita dalami bersama. Kita akan bedah gimana Al-Quran itu pakai benda-benda di sekitar kita. Api, air, batu. Iya, bahkan bangunan dipakai untuk melukiskan makna spiritual yang mendalam. Ini bukan sastra biasa loh. Tepat sekali, sebenarnya penggunaan analogi material ini bisa dibilang itu bentuk rahmat. Rahmat, maksudnya? Tujuannya agar kita sebagai manusia bisa merenungkan realitas spiritual lewat hal-hal yang udah akrab. Jadi semacam jembatan gitu antara dunia yang terlihat, syahadah, dengan yang tak terlihat, ghaib. Oke, jembatan Tungahaman. Menarik. Kalau gitu mari kita mulai dari elemen yang paling dasar ya, api dan cahaya. Keduanya kan bisa menerangi, tapi bisa juga membingungkan. Benar. Ada satu perumpamaan yang kuat banget soal orang munafik. Coba bayangin deh, ada orang di tengah gelap gulita. Terus dia nyalain api. Seketika, sekelilingnya terang. Aman. Dia bisa lihat jalan. Tapi pas di momen itu, cahayanya justru dihilangkan. Dia balik lagi ke gelap yang lebih pekat dari sebelumnya. Bingung. Istauqada nara, falamma adha'at ma haulah, dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Artinya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, ada satu detail linguistik yang krusial banget di sini. Apa itu? Ayatnya itu nggak bilang Allah menghilangkan api atau nar mereka. Oh ya? Tapi yang dihilangkan itu cahaya atau nur mereka. Wah, beda ya artinya. Beda banget. Apinya mungkin keraguannya, syahwatnya, itu masih ada, masih nyala. Tapi cahayanya, petunjuknya, itu yang hilang. Tunggu, itu detail yang luar biasa. Jadi sumber masalahnya, apinya masih membakar, tapi cahayanya udah nggak ada. Persis. Makanya jadi gambaran yang jauh lebih tragis. Kalau itu gambaran cahaya yang hilang, yang rapuh, pasti ada juga dong gambaran sebaliknya, cahaya sejati yang nggak bisa padam. Tentu saja. Kontrasnya itu ditampilkan dengan sangat indah di surah An-Nur, lewat perumpamaan Mishkat. Di situ, cahaya Allah digambarkan bukan kayak api di tempat terbuka, tapi sesuatu yang terlindungi. Terlindungi gimana? Bayangkan ada ceruk di dinding, Mishkat. Di dalamnya ada pelita. Pelitanya ditaruh di dalam kaca. Dan kacanya itu berkilau seperti bintang. Jadi berlapis-lapis perlindungannya. Persis. Penekanannya di situ, di aspek perlindungan. Seolah-olah iman sejati itu perlu dijaga dari angin dari luar. Ayatnya dari surah An-Nur, ayat 35, bunyinya begini. Mishkatun fiha misbahun. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Artinya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, ceruk, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara. Para ulama menjelaskan, setiap elemen ini punya makna. Mishkat itu dada seorang mukmin, zujajah, si kaca, itu hatinya yang jernih. Dan pelitanya itu iman di dalamnya. Tepat, cahaya iman dan Al-Quran. Kontrasnya tajam sekali ya. Satu sisi cahaya sementara yang rapuh, di sisi lain cahaya abadi yang terlindungi. Oke, itu kondisi di dalam hati. Tapi gimana semua itu kelihatan di dunia luar? Gimana kita bedain mana tindakan yang beneran ada isinya, sama yang cuma kelihatan hebat aja? Nah, ini menarik. Untuk gambaran eksternal ini, Al-Quran sering beralih ke elemen air. Air itu dipakai untuk menggambarkan gimana kebenaran dan kebatilan bertarung di dunia nyata. Oke. Analoginya sangat visual. Bayarkan hujan turun, airnya ngalir deras di lembah. Arus kuat itu kan pasti bawa buih yang ngapung di atasnya. Buihnya kelihatan besar, menonjol, berisik. Nah, pertanyaannya, mana yang akan bertahan lama? Ya jelas airnya dong. Buih kan ya hilang begitu aja. Tepat sekali. Dan jawaban itu ditegaskan di surah Ar-Ra'd ayat 17. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
Artinya, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Wow. Ini perumpamaan yang luar biasa soal hak, kebenaran, dan batil, kebatilan. Kebatilan itu ya kayak buih. Kelihatan besar tapi kosong. Betul, mungkin viral, menarik perhatian, tapi substansinya nol, dan akhirnya lenyap. Sementara kebenaran itu kayak air. Mungkin tenang, nggak heboh, tapi dia meresap, menumbuhkan kehidupan, dan sifatnya ababi. Jadi ini semacam filter mental ya. Lain kali kita lihat sesuatu yang heboh dan viral, kita bisa berhenti sejenak dan nanya. Ini air atau cuma buih? Pertanyaan sederhana itu bisa bantu kita membedakan mana yang ada isinya, mana yang cuma numpang lewat. Sebuah alat navigasi yang sangat praktis. Saya paham soal buih yang cepat hilang. Tapi kan seringnya, sesuatu yang salah itu nggak langsung lenyap. Kelihatannya bisa meyakinkan banget, kayak janji besar gitu. Ada nggak perumpamaan buat yang kayak gitu? Ada. Dan perumpamaannya, sangat menusuk. Masih soal air, atau lebih tepatnya ilusi air. Ini buat menggambarkan amal orang-orang kafir. Digambarkan seperti fata morgana. Di surah An-Nur, ayat 39 disebutkan, "Kasarabim miqi'atin yahsabuhu dhammanu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Artinya, seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Jadi, cuma harapan kosong. Tepat. Itu gambaran kekecewaan puncak di akhirat. Amal yang dilakukan tanpa iman, yang disangka bakal jadi air penyelamat, pas didatengin ternyata nilainya nol besar. Harapan jadi kehampaan mutlak. Itu gambaran keputusasaan yang luar biasa. Kalau fata morgana itu soal harapan palsu, ada nggak perumpamaan untuk kondisi yang lebih parah? Di mana orangnya bahkan nggak sadar kalau dia tersesat. Digambarkan, "Au kadhulumatin fi bahrin lujjiyya yaghshahu mawjum min fawqihi sahabun, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd." Artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Gelap gulita yang tindih bertindih. Ini bukan gelap biasa, ini kegelapan berlapis-lapis. Dalamnya lautan, ombak, ombak lagi, awan. Ini metafora kuat untuk kebodohan, jahiliyah, yang bertumpuk. Saking gelapnya, dia bahkan gak sadar kalau dia ada dalam kegelapan. Dari fata morgana yang kosong sampai kegelapan berlapis. Keduanya tentang amal yang sia-sia. Tapi gimana dengan amal yang niatnya baik, tapi caranya salah? Misalnya pamer. Nah, untuk itu, Al-Quran beralih ke elemen bumi, debu, dan batu. Perumpamaannya gampang banget dibayangin. Sodakah yang disertai riya atau pamer digambarkan di surah Al-Baqarah ayat 264. Fama thaluhu kama thali safwan alaihi turob fa'asobahu wabilun fatarakahu solda. Artinya, maka perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu bersih, tidak berdebu lagi. Oh, visualnya dapat banget. Jelas sekali kan, amal yang didasari pamer itu tipis, setipis lapisan debu di atas batu. Begitu kena ujian, atau katakanlah hari perhitungan, Persis, diumpamakan sebagai hujan lebat, semua lapisan kepura-puraan itu langsung tersapu bersih. Nggak ada pahala yang tersisa sama sekali. dan ini kayaknya nyambung lagi ke kondisi hati yang tadi ya, hati yang keras kayak batu. Betul, dan soal batu ini, ada pernyataan yang lebih menohok lagi. Oh ya, Di surah Al-Baqarah, ayat 74, saat bicara tentang hati yang membatu, Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. bahkan lebih keras dari batu. Kenapa? Karena batu benda mati itu masih bisa kasih manfaat, air bisa mancar darinya. Sementara hati yang sudah membatu, dia sama sekali nggak produktif, nggak terima nasihat, lebih mati dari benda mati itu sendiri. Sebuah pemikiran yang dalam sekali. Oke, kita sudah lihat kondisi hati, lalu amal perbuatan individu. Gimana kalau ini kita gabungkan ke skala yang lebih besar? Komunitas misalnya.
fondasi apa yang bikin sebuah kelompok itu kokoh? Untuk ini, Al-Quran beralih dari alam ke bangunan. Sesuatu yang dibangun manusia. Untuk yang positif, yaitu persatuan, ada istilah yang sangat kuat. Di surah As-Saff, ayat 4, barisan orang beriman itu digambarkan, ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Bunyanun marsus? Betul, ini bukan cuma bangunan biasa. Kata marsus itu menyiratkan komponen yang saling mengunci, saling menguatkan, seolah-olah dilebur pakai timah panas. Wow, gambaran yang sangat kuat tentang persatuan. Kekuatan kolektif yang lahir dari tujuan yang satu. Tentu ada kebalikannya dong. Bangunan yang kelihatannya megah, tapi sebenarnya fondasinya keropos. Pasti ada. Dan ini sangat relevan. Tentang orang yang membangun masjidnya, bisa kita artikan institusi atau bahkan hidupnya ya, bukan di atas takwa. Surah At-Taubah ayat 109 membandingkan dua tipe bangunan. Satu di atas takwa, yang satu lagi digambarkan sebagai orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh. Lalu, bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Di tepi jurang yang runtuh. Jadi bukan bangunannya yang salah, tapi lokasinya, fondasinya. Itu dia intinya. Perumpamaan ini pada dasarnya mengajukan pertanyaan mendasar untuk kita semua renungkan. Di atas fondasi apa kita membangun hidup kita? Karir kita, keluarga kita. Amal-amal kita. Apa fondasinya takwa yang kokoh? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, kita membangunnya di tepi jurang keraguan dan niat yang salah, yang tinggal tunggu waktu untuk ambruk. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita ini, apa artinya semua ini? Dari cahaya, air, sampai bangunan. Rasanya ada pola yang konsisten ya. Al-Quran itu terus-terusan ngajak kita buat membaca dunia di sekitar kita. Bukan cuma sebagai benda mati. Betul sekali. Tapi sebagai buku yang terbuka, penuh dengan tanda dan pelajaran. Dan hikmahnya apa? Hikmah utamanya adalah, iman itu tidak menuntut kita mematikan nalar. Justru sebaliknya, kita diajak bernalar pakai realitas yang paling kita kenal. Kita jadi paham, kebenaran itu bermanfaat dan abadi kayak air. Sementara kebatilan itu besar, tapi kosong, kayak buih. Dan iman yang tulus itu kokoh seperti bunyanun marsus. Sementara amal yang ria bakal musnah tak berbekas, seperti debu di atas batu yang disapu hujan. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang dunia loh. Nanti pas Anda lihat hujan, mungkin bisa teringat soal buih dan air. Atau saat melihat gedung yang kokoh, bisa merenung soal pentingnya fondasi takwa. Menarik. Dan ini mungkin bisa kita bawa lebih jauh lagi. Ini menimbulkan satu pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang. Oh ya? Jika Al-Quran menggunakan dunia material untuk menjelaskan hakikat spiritual, gimana kalau kita coba membaliknya? Coba deh sekarang, lihat satu objek apa saja di sekitar Anda. Meja, pohon, atau bahkan ponsel di tangan Anda. Lalu tanyakan pada diri sendiri. Jika benda ini adalah sebuah perumpamaan, pelajaran spiritual apa yang sedang coba disampaikannya kepada saya? Mungkin, dengan begitu, seluruh alam semesta akan menjadi ayat yang berbicara langsung kepada Anda.